menceritakan pengalaman yang dialaminya di awal tahun 90-an ketika dirinya bekerja di sebuah perusahaan perkebunan yang terletak jauh di pedalaman Sumatera. Tempat itu benar-benar terpencil, dikelilingi oleh hutan karet yang luas dan terisolasi dari pemukiman. Tidak ada perkampungan yang dekat, hanya hamparan pepohonan yang menjulang tinggi sejauh mata memandang. Sebelum mendapatkan pekerjaan ini, Om Heri sempat bekerja sebagai sopir mobil jenazah, sebuah pekerjaan yang penuh tantangan dan memiliki pengalaman tersendiri. Namun, akhirnya ia diterima di perusahaan perkebunan tersebut, sebuah keberuntungan besar baginya pada saat itu. Perusahaan ini terletak di daerah Sumatera Selatan, dan di sana ia dipercaya untuk mengemban tugas sebagai pengawas perkebunan karet, mengawasi sebagian kecil dari ribuan hektar lahan yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun luas keseluruhan perkebunan mencapai ribuan hektar, Om Heri hanya bertanggung jawab atas beberapa puluh hektar saja. Perusahaan ini mempekerjakan banyak tenaga kerja dan mayoritas dari mereka adalah buruh lepas yang setiap hari bertugas mengambil getah karet dari pohon-pohon yang tersebar di area perkebunan. Salah satu tugas utama Om Heri adalah memastikan bahwa para buruh bekerja dengan baik dan sesuai aturan perusahaan. Pada awalnya pekerjaan ini terasa cukup ringan baginya. Mengawasi buruh yang bekerja di perkebunan tidaklah terlalu sulit. Bahkan ia merasa cukup senang dengan tugasnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Om Heri menyadari bahwa pekerjaannya tidak hanya sebatas mengawasi para pekerja, melainkan juga menjaga keamanan perkebunan dari berbagai ancaman. Salah satunya adalah pencurian getah karet. Tugas tambahan ini justru menjadi lebih berat karena mengharuskan Om Heri berpatroli di malam hari. Setiap malam bersama seorang rekan, ia harus mengendarai motor mengelilingi perkebunan yang gelap dan luas, memastikan tidak ada pencurian atau aktivitas mencurigakan lainnya. Selain menghadapi kemungkinan adanya pencuri, Om Heri juga harus menghadapi hal-hal lain yang jauh lebih menyeramkan, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Banyak kejadian aneh yang sering terjadi di perkebunan, terutama saat malam tiba, dan Om Heri harus menghadapinya dengan keteguhan hati. Meski begitu, perusahaan memberikan gaji yang cukup besar, serta fasilitas yang memadai sebagai kompensasi atas segala risiko yang dihadapi oleh para pekerjanya. Salah satu fasilitas yang disediakan perusahaan adalah tempat tinggal bagi para pekerja yang bertugas di perkebunan. Om Heri mendapat sebuah rumah mes yang cukup besar, terdiri dari 4 kamar tidur, ruang tamu yang luas, ruang tengah, dapur, serta 1 kamar mandi. Meskipun fasilitas ini tampak nyaman, ada satu hal yang cukup menantang. Lokasi rumah tersebut berada di tengah-tengah perkebunan karet, tanpa ada rumah lain di sekelilingnya. Bangunan itu berdiri sendirian di tengah hamparan pohon karet yang membentang luas, tanpa pagar, dan langsung berhadapan dengan hutan. Jarak dari rumah ke desa terdekat memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan menggunakan motor, membuat tempat ini terasa semakin terisolasi. Keadaan rumah semakin menegangkan karena belum adanya aliran listrik. Penerangan hanya mengandalkan lampu petromak dan lampu teplok berbahan bakar minyak tanah. Pada malam hari, suasana di sekitar rumah menjadi begitu gelap, hanya ditemani cahaya redup yang bergetar diterpa angin. Kesunyian begitu mendominasi, hanya suara binatang malam dan desiran angin yang terdengar samar-samar. Ketika pertama kali tiba di rumah tersebut pada pagi hari, Om Heri disambut oleh seorang pria bernama Ruslan. Ruslan nantinya akan menjadi asistennya selama bekerja di perkebunan ini, membantu dalam berbagai tugas yang diberikan oleh perusahaan. Ruslan adalah seorang pemuda berusia sekitar 22 tahun, berasal dari Palembang. Ia baru bekerja di perkebunan ini selama 3 bulan.
Saat menyambut kedatangan Om Harry, ia tampak ramah dan penuh semangat, meskipun ada sesuatu dalam tatapannya yang menyiratkan ketidaknyamanan. Setelah perkenalan singkat, keduanya mulai berbincang, membahas keadaan di tempat itu. Ruslan dengan nada santai namun sedikit berhati-hati mulai menceritakan pengalamannya selama bekerja di perkebunan yang terpencil ini. Ketika Om Harry bertanya apakah Ruslan selama ini tinggal di rumah mes tersebut, seorang diri pemuda itu menggeleng dan menjelaskan bahwa ia hanya bertahan tinggal di rumah itu selama minggu pertama saja. Setelahnya ia memilih untuk ngekos di desa terdekat, yang meskipun jaraknya cukup jauh, terasa lebih nyaman baginya. Setiap hari ia menempuh perjalanan ke perkebunan menggunakan motor. Namun, kini setelah Om Harry datang, ia merasa lebih berani untuk kembali tinggal di mes, karena setidaknya ia tidak akan sendirian lagi. Ada nada lega dalam suaranya, seolah keberadaan Om Harry memberinya rasa aman yang sebelumnya tidak ia rasakan. Pernyataan Ruslan itu membuat Om Harry berpikir, jika sekarang Ruslan berani tinggal kembali, berarti sebelumnya ada sesuatu yang membuatnya enggan menetap di rumah itu. Namun, Om Harry memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Mungkin nanti seiring waktu ia akan mengetahui alasannya sendiri. Keesokan harinya Ruslan mengajak Om Harry berkeliling wilayah perkebunan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Ia memperkenalkan Om Harry kepada para buruh yang bekerja menyadap getah karet. Dengan motor, mereka menelusuri jalan tanah yang panjang dan berkelok, melewati deretan pohon karet yang tertata rapi. Sesekali, di kejauhan, tampak hutan yang lebih lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi, membentuk bayangan gelap yang terasa menekan. Hari itu terasa begitu panjang dan melelahkan, karena hampir sepanjang hari mereka hanya berkeliling untuk memahami medan serta mengamati kondisi perkebunan. Menjelang sore, sekitar pukul 5, mereka kembali ke mes. Matahari mulai tenggelam, perlahan menghilang di balik deretan pohonan karet. Langit yang tadinya biru terang kini berubah menjadi oranye keemasan, sebelum akhirnya meredup dalam balutan senja yang suram. Saat malam mulai menjelang, Ruslan dengan cekatan menyalakan lampu petromak dan beberapa lampu teplok di seluruh ruangan. Cahaya kekuningan dari lampu-lampu itu menerangi setiap sudut rumah, memberikan sedikit kehangatan di tengah suasana yang mulai terasa dingin. Namun, sekeliling rumah tetap gelap pekat. Hutan karet di luar seperti tembok hitam raksasa yang membatasi dunia mereka, menyembunyikan apapun yang ada di dalamnya. Selepas Isya, mereka duduk di teras depan rumah, menikmati udara malam sambil berbincang ringan. Di hadapan mereka hanya ada kegelapan yang pekat dengan siluet pohon karet yang berdiri diam seperti sosok-sosok tinggi yang mengawasi. Sesekali, suara binatang malam terdengar, menciptakan suasana yang semakin sepi dan sunyi. Di tengah perbincangan, Ruslan menyarankan agar Om Harry tidur di kamar tengah yang ukurannya lebih besar dibandingkan kamar lainnya. Ia sendiri memilih kamar depan. Om Harry tidak keberatan dan hanya mengangguk setuju. Sekitar pukul 9 malam, mereka akhirnya masuk ke kamar masing-masing. Hari itu cukup melelahkan dan Om Harry berniat untuk tidur lebih awal. Ia berbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Ruangan tengah yang berada tepat di depan kamarnya kini hanya diterangi oleh lampu templok yang redup setelah Ruslan mematikan petromak. Kamar Ruslan berada di sebelah kanan, sementara dua kamar lainnya terletak di bagian belakang, bersebelahan dengan dapur dan kamar mandi. Waktu perlahan berlalu. Jam menunjukkan pukul 12 tengah malam. Namun Om Harry masih belum bisa tidur. Tidak ada yang bisa ia lakukan di kamar itu selain melamun
menunggu kantuk datang. Udara malam semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Angin berhembus dari celah jendela yang berbatasan langsung dengan perkebunan karet di luar. Suara binatang malam terus bersahutan, menciptakan latar belakang yang sunyi, namun terasa penuh dengan sesuatu yang tak kasat mata. Dari kejauhan, tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing hutan. Lolongan itu panjang dan melengking, menembus keheningan malam dengan irama yang terasa tidak biasa. Om Heri yang masih berbaring di tempat tidurnya mulai merasakan sesuatu yang janggal. Menurut pemahamannya, lolongan anjing seperti itu bisa berarti banyak hal. Salah satunya adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka. Semakin lama, lolongan itu semakin sering terdengar, hampir bersahutan tanpa jeda. Seperti sekelompok anjing hutan yang sedang merespons sesuatu yang mereka lihat atau rasakan. Namun, di saat Om mulai terbiasa dengan suara itu, tiba-tiba semua suara tersebut terhenti begitu saja. Hening, tidak ada satupun suara yang tersisa. Om Heri menelan ludah. Ia hanya bisa diam, merasakan keheningan yang mendadak ini sebagai sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dibandingkan suara lolongan sebelumnya. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 1 dini hari ketika tiba-tiba telinganya menangkap sesuatu yang lain. Sebuah suara yang aneh, berbeda dari suara binatang malam atau suara angin yang biasa terdengar dari celah jendela. Suara itu samar, seperti ada sesuatu yang bergesekan dengan tanah. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Om menajamkan pendengarannya, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Tiba-tiba, kesadaran menyentaknya. Suara itu terdengar seperti suara sapu lidi yang sedang digunakan untuk menyapu tanah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia masih tetap berbaring di tempat tidur, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya suara angin yang menyeret dedaunan kering di luar. Namun, suara itu terus berulang dengan ritme yang teratur, seolah memang ada seseorang yang sedang menyapu di luar rumah, tepat di dekat jendela kamarnya. Pikiran logisnya mencoba mencari penjelasan. Tidak mungkin Ruslan yang melakukan hal itu. Tidak ada alasan bagi pemuda itu untuk menyapu di tengah malam, terlebih lagi di luar rumah, dalam kegelapan seperti ini. Perlahan, rasa penasaran bercampur ketakutan mulai merayapi tubuhnya. Dengan hati-hati, Om bangkit dari tempat tidurnya, lalu berjalan pelan menuju jendela, berusaha memastikan asal suara itu. Begitu ia berdiri di samping jendela, suara sapu lidi itu terdengar semakin jelas. Gesekan lembut namun ritmis, seperti seseorang yang sedang membersihkan tanah dengan sabar. Dengan napas tertahan, ia mendekatkan wajahnya ke jendela dan mencoba mengintip melalui celah lubang kayu. Namun, yang terlihat hanyalah gelap gulita. Tidak ada apapun di luar sana, setidaknya tidak dengan matanya yang terbiasa dalam cahaya redup. Namun, suara itu masih ada. Dorongan rasa ingin tahu yang bercampur rasa takut membuat Om memutuskan untuk membuka jendela sedikit saja. Perlahan dengan hati-hati, ia menyelipkan jemarinya ke sela-sela kayu dan mulai mendorong jendela agar terbuka sedikit demi sedikit. Udara malam yang dingin segera masuk melalui celah itu, menusuk kulitnya dengan sensasi yang membuat bulu kuduknya meremang. Dan saat celah jendela sudah cukup besar untuk membuatnya bisa melihat lebih jelas, matanya langsung menangkap sosok di luar. Hanya beberapa meter dari jendela, tampak seorang perempuan berdiri dengan punggung membungkuk, membelakangi rumah. Rambutnya panjang, tergerai hingga menutupi sebagian tubuhnya. Dan yang paling mencolok adalah warnanya. Rambut itu berwarna putih keperakan, seperti helaian benang halus yang berkilauan samar dalam gelap.
Perempuan itu mengenakan kebaya dengan kain panjang yang menjuntai menutupi kakinya. Ia tampak sibuk menyapu tanah dengan gerakan perlahan, seperti tidak terganggu oleh apapun di sekelilingnya. Jantung Om berdegup semakin cepat. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam pemandangan ini. Tubuhnya merinding seketika. Ia ingin menutup kembali jendela, mengabaikan apa yang baru saja dilihatnya, tapi sebelum ia sempat melakukannya, perempuan itu mulai bergerak. Perlahan, sosok itu membalikkan tubuhnya. Saat itulah Om merasakan sesuatu yang menahannya. Tangannya yang ingin menutup jendela tiba-tiba berhenti di udara. Matanya terpaku pada sosok itu yang kini mulai menampakkan wajahnya. Dalam gelap, wajah itu perlahan terlihat lebih jelas. Meskipun jaraknya hanya sekitar 4 meter, Om bisa melihat dengan cukup detail. Wajah perempuan itu bukanlah wajah seorang wanita muda, melainkan wajah tua yang penuh keriput. Kulitnya pucat, hampir menyerupai warna lilin dengan garis-garis dalam yang menekankan usianya yang sudah renta. Dan yang lebih mengerikan, perempuan itu tersenyum. Bukan sekadar senyuman biasa, tetapi senyuman lebar yang membentuk seringai mengerikan. Kemudian dari bibirnya yang pucat terdengar suara tawa, pelan dan ringkih, seperti suara seseorang yang hampir kehilangan tenaga, namun masih cukup kuat untuk menyusup ke dalam kesunyian malam. Suara itu menggema di antara pepohonan, mengiris keheningan dengan nada yang terdengar begitu janggal dan menyeramkan. Refleks, Om langsung mendorong jendela sekuat tenaga, menutupnya rapat-rapat, lalu mengunci pengaitnya dengan tangan yang gemetar. Setelah itu, ia bergegas kembali ke tempat tidurnya, menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, termasuk kepalanya. Napasnya memburu, dadanya naik turun cepat, seiring dengan rasa takut yang kini menguasai dirinya. Di balik selimut, telinganya masih bisa menangkap suara sapu lidi yang terus berlanjut di luar jendela. Sesekali, suara tawa itu kembali terdengar, ringkih dan mengerikan, seakan perempuan itu tahu bahwa ia sedang bersembunyi di balik selimut. Om Heri menggigit bibirnya, berusaha menahan suara napasnya agar tidak terdengar. Ia tidak berani bergerak, tidak berani mengintip, bahkan tidak berani berpikir tentang kemungkinan sosok itu semakin mendekat. Suara lolongan anjing kembali terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian malam yang telah diliputi ketegangan. Om Heri yang masih terbaring di balik selimut mencoba membaca doa semampunya, berharap suara itu segera mereda dan membawa ketenangan kembali. Waktu terus berjalan dan menjelang pukul 3 pagi, teror yang menghantuinya akhirnya berhenti. Tidak ada lagi suara sapu lidi yang menyapu tanah. Tidak ada lagi tawa ringkih yang menggetarkan bulu kuduknya. Malam yang mencekam itu akhirnya berlalu, dan tubuhnya yang kelelahan pun mulai menyerah pada kantuk yang sempat tertahan. Untuk pertama kalinya setelah beberapa jam penuh ketakutan, ia akhirnya bisa tidur lelap. Keesokan harinya Om memutuskan untuk tidak menceritakan peristiwa malam itu kepada Ruslan. Ia memilih menyimpannya sendiri, tak ingin membuat asistennya itu ketakutan atau merasa tidak nyaman tinggal di rumah tersebut. Selain itu, hari-harinya kini mulai sibuk dengan berbagai tugas di perkebunan yang cukup melelahkan. Waktu terasa berjalan lebih cepat saat ia harus mengawasi para buruh, memastikan pekerjaan mereka berjalan dengan baik, serta melakukan patroli seperti biasa. Namun, malam-malam berikutnya tidak serta-merta menjadi tenang. Sesekali, suara sapu lidi itu kembali terdengar di luar jendela kamarnya. Seperti malam pertama, suara itu datang tanpa peringatan, muncul di tengah keheningan, lalu menghilang dengan sendirinya, tanpa ada jejak yang bisa ditemukan keesokan paginya. Om berusaha untuk tidak terpengaruh.
Dalam ketakutan yang ia tahan sendiri, ia memaksa dirinya untuk tidak menghiraukan suara itu, membiarkannya berlalu tanpa memberikan reaksi apapun. Jika ia terjebak dalam rasa takut, maka malam-malam di rumah itu akan menjadi semakin panjang dan menyiksa. Hingga sekitar 1 bulan setelah tinggal di rumah itu, hubungan antara Om dan Ruslan pun semakin akrab. Mereka tidak lagi berbicara secara kaku seperti awal pertemuan. Kini, mereka sudah bisa bercanda dan berbincang tentang banyak hal dengan lebih santai. Suatu malam, di sela perbincangan mereka, Ruslan tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang membuat Om sedikit terkejut. "Pak, memangnya Pak Heri bisa tidur nyenyak di kamar itu sendirian?" Tanyanya dengan nada ragu. Om yang saat itu sedang duduk santai hanya mengangkat bahu sebelum menjawab, "Ya, nyenyak-nyenyak aja. Memangnya kenapa?" Ruslan tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, namun ada sesuatu dalam ekspresinya yang terasa janggal. "Gak apa-apa sih, Pak," katanya sambil menghindari tatapan Om. Om mulai curiga, tetapi memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin Ruslan hanya ingin memastikan kenyamanannya, atau bisa jadi ia memang punya alasan lain yang belum ia ungkapkan. Namun, obrolan singkat itu berlalu begitu saja, hingga akhirnya sesuatu terjadi pada satu malam Jumat yang membuat Om akhirnya mengerti alasan di balik sikap Ruslan yang terlihat ragu-ragu sebelumnya. Malam itu, seperti biasa setelah Isya, Om dan Ruslan duduk di teras depan rumah, menikmati udara malam yang dingin. Ruslan tampak masih bersemangat berbincang, seakan sisa energinya belum habis, meskipun hari itu mereka sudah bekerja keras. Mereka membicarakan banyak hal tentang pekerjaan, keluarga, hingga kehidupan di desa terdekat. Namun ada satu topik yang selalu mereka hindari, atau lebih tepatnya, yang Ruslan selalu coba hindari, pembicaraan tentang hal mistis. Setiap kali obrolan mulai mengarah ke cerita tentang hantu atau kejadian aneh di rumah, itu Ruslan akan segera mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Gelagatnya berubah, wajahnya menjadi lebih tegang, dan seringkali ia menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan yang jelas. Om menyadari hal itu, tetapi ia juga tidak ingin memaksanya untuk membicarakan sesuatu yang mungkin tidak ingin diingat oleh pemuda itu. Waktu terus berlalu dan tanpa terasa malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Rasa kantuk mulai menyerang dan bahan obrolan pun semakin menipis. Malam itu cukup dingin seperti biasanya, meskipun angin tidak bertiup kencang. Suara jangkrik masih terdengar bersahutan, menjadi satu-satunya suara yang mengisi kesunyian di sekitar rumah yang gelap gulita. Mereka sudah mulai terbiasa dengan suasana ini. Sebuah kegelapan yang pekat, kesunyian yang menekan, serta perasaan bahwa mereka seakan hidup di dunia yang terpisah dari hiruk-pikuk manusia lainnya. Namun dalam keheningan yang nyaris sempurna itu, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari kejauhan. Suara itu terdengar samar pada awalnya, begitu jauh hingga hampir tidak dapat dikenali. Namun semakin lama suara itu menjadi lebih jelas. Ada sesuatu yang bergerak mendekati mereka. Om dan Ruslan saling berpandangan, mencoba menerka-nerka suara apa yang baru saja mereka dengar. Perlahan, suara itu semakin dekat. Suara yang awalnya sayup-sayup kini semakin kuat, semakin jelas. Seolah sesuatu sedang berjalan mendekati mereka, melewati jalan tanah yang menghubungkan rumah ini dengan perkebunan. Ruslan, yang sejak tadi tampak gelisah, akhirnya tidak bisa menahan kegelisahannya lagi. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, "Pak, sebaiknya kita masuk ke dalam saja." Om yang juga mulai merasakan sesuatu yang tidak beres, segera mengangguk setuju.
Tanpa menunggu lebih lama, mereka berdua berdiri dari kursi dan bergegas masuk ke dalam rumah, meninggalkan teras yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, Ruslan segera mengunci pintu dan jendela dengan gerakan terburu-buru. Wajahnya tampak tegang, seolah ada sesuatu yang benar-benar membuatnya ketakutan. Om Heri, yang menyadari perubahan sikap asistennya, segera bertanya dengan heran, menanyakan alasan di balik ekspresi ketakutannya. Namun, Ruslan hanya tersenyum kaku dan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Mungkin hanya karena ia merasa lelah setelah seharian bekerja. Meskipun jawaban itu terdengar meyakinkan, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Om merasa bahwa Ruslan sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah memastikan semua pintu terkunci, Ruslan mematikan petromak di ruang tengah, lalu tanpa banyak bicara langsung masuk ke kamarnya. Om Heri pun mengikuti, berjalan menuju kamarnya sendiri. Namun entah mengapa malam itu terasa berbeda. Sejak mereka mendengar suara aneh di luar rumah tadi, suasana menjadi semakin mencekam. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, sesuatu yang belum bisa ia jelaskan tetapi cukup membuat dadanya terasa sesak. Dengan perasaan yang masih dipenuhi rasa penasaran, Om mencoba untuk tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun kantuk tak kunjung datang. Ia berbaring gelisah di atas ranjang besi dengan kasur kapuk yang terasa semakin tidak nyaman. Nyamuk-nyamuk mulai berdengung di telinganya, memaksanya memasang kelambu untuk mengelilingi tempat tidurnya. Namun, meski tubuhnya lelah, pikirannya masih terus memikirkan suara yang ia dengar tadi di luar rumah. Suara apakah itu? Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Ia berguling ke kanan, lalu ke kiri, mencoba mencari posisi yang nyaman, tetapi tetap saja matanya tak bisa terpejam. Waktu terasa berjalan sangat lambat, hingga ketika jam menunjukkan pukul 12:30 malam, sesuatu yang tidak diharapkan kembali terjadi. Di tengah keheningan tiba-tiba terdengar suara dari luar kamar. Suara yang sama persis dengan yang ia dengar saat masih berada di luar rumah tadi. Kali ini, suara itu terdengar jauh lebih dekat. Ya, suaranya bukan lagi berasal dari kejauhan, melainkan dari dalam rumah ini. Jantung Om mulai berdegup lebih kencang. Rasa takut yang tadi coba ia tekan kini kembali merayapi tubuhnya. Ia menajamkan pendengarannya, memastikan apakah benar suara itu berasal dari dalam rumah. Tak lama kemudian, ia semakin yakin sumber suara itu berasal dari ruang tengah. Suara tersebut semakin sering terdengar, intensitasnya semakin tinggi, seperti sesuatu yang bergerak dengan cepat di dalam ruangan itu. Om semakin ketakutan, tetapi ia tidak berani melakukan apapun. Ia hanya bisa berbaring diam, menunggu suara itu berhenti dengan sendirinya. Selang beberapa menit, suara tersebut perlahan mereda. Hening kembali menyelimuti rumah itu. Hening yang justru terasa jauh lebih mencekam dibanding suara-suara aneh sebelumnya. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 1 malam ketika tiba-tiba terdengar suara lain dari ruang tengah. Pak Heri. Suara itu terdengar jelas memanggil namanya. Om langsung tersentak. Itu suara Ruslan, atau setidaknya suara yang terdengar sangat mirip dengan suara Ruslan. Suara itu terdengar dari ruang tengah, tidak terlalu jauh dari kamarnya. Dengan hati-hati, ia bangun dari tempat tidur, melangkahkan kaki mendekati pintu. Perlahan, ia memutar gagang pintu dan membukanya sedikit, mengintip keluar. Namun, begitu pintu terbuka, yang ia lihat hanyalah kekosongan. Di depan pintunya, tidak ada siapa-siapa, tidak ada Ruslan, tidak ada siapapun. Hanya ruang tengah yang temaram, diterangi oleh sisa cahaya dari lampu templok yang masih menyala redup. Om berdiri terpaku, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia ingin kembali masuk ke dalam kamarnya, namun sebelum ia sempat bergerak, suara itu terdengar lagi.
Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Refleks, Om menoleh ke arah sumber suara, pojok ruang tengah yang paling gelap. Di sana, samar-samar ia menangkap sesuatu, sebuah sosok, berdiri tegak di pojok ruang tengah, hanya sekitar 3 meter dari tempatnya berdiri. Badan Om langsung melemas. Bulu kuduknya berdiri semua, sementara jantungnya berdetak sangat cepat, hampir membuatnya sulit bernapas. Sosok itu berdiri diam, tak bergerak. Perlahan, matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, dan ia bisa melihat dengan lebih jelas. Itu adalah sesosok pocong. Pocong yang berdiri kaku di sudut ruangan, terbungkus kain kafan yang sudah tampak kotor dan lusuh. Warna putihnya telah berubah menjadi kecoklatan. Bagian wajahnya tidak sepenuhnya tertutup, kain kafannya sedikit terbuka, tetapi Om tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, meski tidak bisa melihat wajahnya, ia tahu bahwa makhluk itu sedang menatapnya. Om langsung menundukkan kepalanya, berusaha menghindari tatapan dengan sosok itu. Tangannya perlahan bergerak menutup pintu, mundur perlahan ke dalam kamarnya. Ia tidak ingin melihat lebih lama, tidak ingin tahu lebih banyak. Begitu pintu tertutup, ia langsung menguncinya. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas naik ke atas tempat tidurnya, masuk ke dalam kelambu, dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Om sangat ketakutan, berharap agar pocong itu tetap berada di luar kamar dan tidak mendekatinya. Namun, harapan tinggallah harapan. Dalam kengerian yang semakin memuncak, ia melihat pintu kamarnya perlahan mulai terbuka dengan sendirinya. Engsel pintu berderit pelan, menciptakan suara yang semakin menambah ketegangan. Om hanya bisa memandangi pintu itu tanpa bisa berbuat apapun. Tubuhnya kaku, seolah seluruh tenaganya telah diserap oleh rasa takut yang begitu mencekam. Ketika pintu telah terbuka sepenuhnya, ia melihat sosok pocong tadi berdiri di ambang pintu. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengintip dari balik pintu dengan tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Namun, kengerian itu belum berhenti. Perlahan, pocong itu melayang masuk ke dalam kamar, gerakannya begitu halus, namun mengerikan. Sosok itu melayang mendekat dan berhenti tepat di tengah kamar, hanya beberapa meter dari tempat tidur Om. Ia berdiri diam, menghadap langsung ke arah Om yang masih bersembunyi di balik kelambu tipis yang nyaris tidak memberikan perlindungan apapun. Jantung Om semakin berdegup kencang, tubuhnya melemas seakan tulangnya telah lepas dari engselnya. Ia hanya bisa menatap pocong itu dalam kepasrahan, tanpa tahu harus berbuat apa. Wajah makhluk itu hitam, tidak beraturan bentuknya. Kelambu yang membatasi mereka begitu tipis dan transparan, membuat Om bisa melihat dengan jelas betapa mengerikannya sosok tersebut. Napasnya tersengal, rasa takutnya mencapai titik puncak. Ia berada di ambang pingsan ketika tiba-tiba pocong itu mengeluarkan suara. Suara itu aneh, menyeramkan, seperti bisikan yang berasal dari dunia lain. Om tidak bisa memahami apa yang dikatakan makhluk itu, tetapi suaranya cukup untuk membuat kepalanya terasa berputar. Saat itu juga, tubuhnya kehilangan kekuatan, dan sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, kesadarannya menghilang begitu saja. Ia pingsan di tempat. Ketukan di pintu membangunkannya dari pingsannya. Suara Ruslan terdengar dari luar kamar memanggil namanya berulang kali. Pak Heri, bangun Pak, sudah subuh. Dengan kepala yang masih terasa berat, Om langsung bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Ruslan sudah menunggunya, wajahnya terlihat sedikit cemas. Tanpa banyak bicara, mereka berdua segera menunaikan salat subuh bersama. Namun, setelah salat, Om memperhatikan sesuatu yang aneh pada Ruslan. Wajah pemuda itu tampak kuyup, seperti kurang tidur
Matanya sayu seakan habis bergadang semalaman. "Kamu kok kayaknya kurang tidur?" tanya Om dengan nada penasaran. Ruslan menghela napas dan menjawab dengan suara setengah berbisik, "Iya Pak, nanti saja di luar rumah saya ceritakan ya." Om mengangguk pelan. Ia merasa bahwa apapun yang akan diceritakan Ruslan kemungkinan besar berhubungan dengan kejadian semalam. Mungkin pemuda itu juga mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, atau mungkin ia mengetahui sesuatu yang Om belum ketahui. Namun, untuk saat ini Om memilih untuk menahan rasa penasarannya dan menunggu hingga Ruslan sendiri yang menceritakannya. Siang harinya, ketika mereka sedang mengawasi para pekerja di perkebunan, Ruslan akhirnya mulai bercerita. Suaranya terdengar lebih serius, tidak seperti biasanya. "Pak, tadi malam saya nggak bisa tidur, Pak. Saya ketakutan. Dari awal kita mendengar suara di luar rumah itu, saya sudah mulai takut, Pak, karena saya tahu suara apa itu," katanya, lalu menarik napas dalam sebelum melanjutkan. "Itu suara pocong, Pak." Om langsung terkejut mendengar pengakuan Ruslan. Jadi pemuda itu sudah tahu sejak awal. Ruslan kemudian menjelaskan, "Makanya saya langsung ajak Pak Heri masuk ke dalam rumah. Yang saya takutkan kalau pocong itu masuk ke dalam rumah, Pak." Dan ternyata benar. Saya mendengar suaranya di ruang tengah. Matanya menatap Om penuh ketegangan sebelum melanjutkan, "Untungnya pocong itu nggak masuk ke kamar saya, Pak. Karena itulah saya nggak bisa tidur semalaman." Mendengar itu Om menarik napas panjang. Ruslan kemudian bertanya dengan ragu, "Pak Heri dengar suaranya juga enggak, Pak?" Om tidak langsung menjawab. Ia terdiam sejenak, menimbang apakah ia harus menceritakan semuanya. Namun pada akhirnya ia memilih untuk menceritakan kejadian yang ia alami tadi malam, tanpa menyembunyikan satu detail pun. Ia menjelaskan bagaimana pintu kamarnya terbuka sendiri, bagaimana pocong itu masuk ke dalam kamar, dan bagaimana ia akhirnya pingsan karena ketakutan. Ruslan hanya terdiam, matanya membulat mendengar cerita dari Om. Seketika, wajahnya tampak semakin pucat, seolah tidak percaya bahwa yang selama ini ia takutkan benar-benar terjadi pada Om. Itulah alasan mengapa Ruslan hanya bertahan 1 minggu ketika pertama kali tinggal di rumah itu sendirian. Ia tidak kuat menghadapi gangguan yang terus-menerus terjadi di rumah tersebut. Om kini mengerti, dan akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk mengambil keputusan yang cukup sederhana, namun penting bagi keduanya. Sejak hari itu, Om dan Ruslan memutuskan untuk tidur dalam satu kamar setiap malam. Mereka berharap setidaknya mereka bisa saling menemani dan mengurangi rasa takut yang kini terus menghantui mereka di rumah tersebut. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini, dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.